Cicil HP di Home Credit Indonesia. Nah, tapi di tengah-tengah tidak bisa bayar. Apa resikonya? Toh kita udah pernah bayar, toh utang kita tinggal sedikit lagi, tapi karena kita ada sesuatu dan kita nggak bisa bayar utangnya, apakah resikonya sama dengan orang-orang yang ya nggak bisa bayar dari awal? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin soal HCI atau Home Credit Indonesia, ini penagihannya cukup lumayan juga ya. Dan bahkan DC lapangannya pun hampir tersebar di seluruh kota-kota Indonesia. Kota kecil pun ada. Cuman memang jumlahnya di masing-masing kota tentu tidak sama dan tidak sebanyak yang kita pikirkan gitu. Nah, cuman seperti ini teman-teman. Jika hal-hal ini terus berlangsung, jika hal-hal ini terus banyak yang menjadi sebuah masalah gitu ya. Intinya cuman satu sih teman-teman. Kalau teman-teman merasa panik, merasa cemas dan teman-teman merasa kayak ada teror-teror yang melanggar aturan, teman-teman bisa laporkan kepada OJK atau Home Creditnya langsung. Kenapa bang kok laporkan Home Credit? Kan itu penagihannya dari Home Credit gini. Kalau ada penagihan yang melanggar hukum teman-teman, itu udah pasti di luar dari Home Credit Indonesia. Ya kita nggak pernah tahu sih apakah Home Credit melakukan instruksi itu apa nggak. Harusnya sih tidak, karena itu melanggar aturan. Kalaupun iya ya, misalnya kita asumsi aja lah. Kalaupun iya, ya sebenarnya dengan kita melaporkan ke Home Creditnya pun, kita juga harus bilang, ini kalau terus-terusan kayak gini, saya akan bawa ke OJK, saya akan datangin kantor OJK dan saya akan laporkan masalah ini karena ini udah cukup meresahkan. Udah gitu aja, ya. Bang, tapi kan kita salah, kita yang nggak bisa bayar. Emang gimana tuh secara hukum? Ya secara hukum sudah ada aturannya masing-masing. Teman-teman kena sanksi yaitu selik OJK dan juga ada denda. Dan teman-teman juga ya pokoknya nggak bisa melakukan pinjaman lagi lah. Kalau misalnya udah masuk ke selik OJK gitu ya, selik OJK-nya udah jelek. Itu adalah sanksi. Nah kalau pihak pinjolnya, penagihannya pun juga ada aturan. Kalau mereka melanggar aturan ya akan kena yang lebih parah lagi gitu loh. Izinnya bisa-bisa dicabut ya. Jadi buat Home Credit Indonesia memang penagihannya udah cukup lumayan banyak ya dan ketat banget juga. Dan DC-nya banyak juga dan gencar juga gitu. Cuman kalau misalnya kasusnya seperti ini sama atau tidak ya sama aja. Mau kalian bayar dulu tinggal sedikit utangnya sama utangnya masih belum dibayar sama sekali. Perlakuannya sih akan sama-sama aja. Penagihannya akan gitu-gitu aja. Karena DC menerima data kalian belum bayar. DC nggak peduli kalian udah bayar berapa. Yang penting kalau kalian punya utang ya terus akan dikejar ya. Tapi tetap tenang, masalah hutang bukan masalah yang besar. Insya Allah masalah ini bisa teman-teman selesaikan. Insya Allah hal-hal seperti ini bisa kalian bereskan kok ya. Perbanyak doa, perbanyak ibadah, minta tolong sama Allah, kerja keras, pasti akan ada solusi di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.